Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, apa kabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana bihahdihil muhtari manda'ana ilaihi biismihi wa qad nadana sallallahu alaihi wa barakallazi musyaffahu sawabana. Baik, alangkah baiknya kita baca doa dulu sebelum belajar, dipimpin dengan ketua kelasnya. Silahkan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya kalimat thayyibah. Ada yang tahu kalimat thayyibah, pengertian dari kalimat thayyibah? Ya, perkataan-perkataan yang baik, ya kan? Ucapan-ucapan yang baik, pengertian-pengertian yang baik. Seperti apa contohnya, ada yang tahu? Ya, mengenai subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, Allahu akbar, dan banyak lagi mengenai kalimat-kalimat thayyibah yang luar biasa pada saat kita ucapan hal-hal yang baik. Contohnya yang pertama yaitu subhanallah, ya kan, bagaimana disebut kalimat tasbih. Nah, artinya maha suci Allah, ya kan, seperti kita memuji subhanallah, ciptaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hal-hal yang tidak bisa kita sangka-sangkakan, maka kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Hikmahnya apa mengucapkan kalimat subhanallah? Mendapatkan pahala dari Allah. Membaca subhanallah, bagaimana kita kembali kepada Allah yang menciptakan, karena kita yang menciptakan juga, yaitu Allah menciptakan kita manusia sebagai hamba, untuk kita semakin dekat kepada Allah selaku hamba. Nah, ada juga mengenai kalimat thayyibah, yaitu masya Allah, kan, Allah yang berkehendak, ya kan, akan hal itu. Kalimat masya Allah diucapkan pada saat melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Masya Allah, ya kan, masya Allah, luar biasa lah bahasanya. Bagaimana kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, bukan hanya kita ucapkan wah hebatnya ini, wah dan lain-lain, tapi kita mengucapkan di dalam Islam ya masya Allah, ya kan, dalam melihat memuji seseorang yang mengucapkan masya Allah, indahnya beliau fulan maupun fulanah itu bagaimana. Ada juga kalimat thayyibah Allahu akbar. Bagaimana itu Allahu akbar? Ya kan, takbir Allah maha besar. Maksudnya tidak ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, bagaimana kita Allahu akbar, Allah maha besar. Allah yang mempunyai seluruh ini, yang menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan bumi, langit dan bumi maupun isinya semua, seluruh yang ada di bumi Allah menciptakan. Hikmahnya bagaimana kita mengucapkan kalimat thayyibah, selalu mengingat kebesaran Allah dan terhindar dari sifat kesombongan. Itu mengenai kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ada yang tahu enggak mengenai bagaimana kata subhanallah ini? Subhanallah, maha suci Allah, ya kan? Dengan hal-hal itu maka kita diskusikan. Ada kelompok subhanallah di kelompok satu, ada nanti kelompok di bagian alhamdulillah, ada kelompok Allahu akbar, ya kan, ada masya Allah, masih banyak lagi, mungkin 4 itu saja. Kita diskusikan apa sih hikmahnya dari subhanallah, apa sih sebenarnya kata makna subhanallah, ya kan, masya Allah itu bagaimana, alhamdulillah itu bagaimana, Allahu akbar itu bagaimana. Pasti mempunyai hikmah-hikmah tertentu.
Ya kan, silahkan kita berdiskusikan mengenai kata makna itu karena luas sekali mengenai subhanallah, maha suci Allah. Ya kan, intinya dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, bagaimana kita tetap kembali kepada Allah. Allah menciptakan seluruhnya. Kita kembali kepada Allah. Kita diciptakan hanya sebagai hamba. Ya kan, bagaimana kita mengucapkan kalimat thayyibah, bagaimana kita bertauhid, bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah adalah Esa. Allah Esa. Habis kita meyakini keimanan kita mengenai keesaan kita, ketauhidan kita, baru kita hablum minallah. Ya kan, bagaimana hubungan kita pada Allah. Ya, tadi kembali ada subhanallah, maha suci Allah, masya Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Bagaimana juga mengenai alhamdulillah, rasa syukur kita sebagai hamba. Ya kan? Itu hablum minallah. Pertama, bagaimana kita Allahu akbar, Allah maha besar, dan lain-lain. Bagaimana mengucapkan itu seperti itu? Ya, kembali kita berzikir kepada Allah. Nah, itu hablum minallah, hubungan kita sesama manusia dengan Allah yang menciptakan kita. Bagaimana pada kita saat sholat, pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah, puasa, zakat, bagaimana kita mengucapkan ya ucapan-ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tambah lagi masya Allah. Itu pada hubungan kita kepada Allah. Hubungan kita sesama manusia bagaimana? Ya, memuji sesama manusia, masya Allah. Ini contohnya fulana dan fulan, bagaimana masya Allah, indahnya beliau, cantiknya beliau, masya Allah. Subhanallah, kehendaknya Allah menciptakan langit dan bumi, ada keindahan di balik itu. Ya kan, Allahu akbar, Allah maha besar, bagaimana? Ya kan, yang menciptakan kita dan lain-lain. Nah, baru hubungan sesama manusia itu seperti itu, bertoleransi. Ya kan, bagaimana subhanallah, Allah menciptakan, bagaimana beragamnya manusia, berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal. Itu kata makna subhanallah. Alhamdulillah, kita diciptakan manusia sebagai hamba, bagaimana kita sesama manusia ini alhamdulillah bersyukur. Ya kan, diciptakan, seluruh yang diciptakan Allah ini mempunyai fungsi masing-masing. Allahu akbar, Allah maha besar. Bagaimana kita betul-betul sesama manusia, sesama kita sudah manusia, hubungan kita sesama manusia, Allah lah ya yang paling benar. Allah yang maha mengetahui seluruh apa yang kita laksanakan. Masya Allah, kita sama memuji sesama makhluk. Ya kan, sesama manusia. Baru bagaimana hubungan kita terakhir dengan alam. Tuh, subhanallah, ciptaannya Allah. Ya kan, masya Allah, ciptaannya Allah, dan lain alam dan lain. Allahu akbar, bagaimana bukti keyakinan ini ya, ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah sebagai bagaimana kita sebagai hamba. Nah, bagaimana kita diskusikan lagi? Ya, dipersilahkan di kelompok ini yang di depan, kelompok subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar, dan masya Allah. Silahkan diskusikan. Nanti kita saling melemparkan pertanyaan. Kelompok 1 semua wajib bertanya di kelompok untuk yang presentasi. Nanti kelompok subhanallah berpresentasi, seluruh peserta kelompok wajib bertanya. Nah, dan seterusnya. Jadi seperti itu mengenai diskusi kita. Nanti kita akan bagaimana sahabat-sahabat semua mengimplementasikannya itu bagaimana. Nah, yang kita sudah jelaskan itu harus kita tahu bagaimana mengimplementasikan kalimat thayyibah, bagaimana kita memberikan ilmu.
kepada sesama manusia mengenai kalimat thayyibah, saling menegur hal-hal yang baik. Ya kan, hal-hal yang baik. Kita harus menyampaikan hal-hal yang baik. Yang salah bagaimana? Yang salah kita kawal, kita bantu sampai dia menjadi baik. Nah, itu bagaimana perubahannya, yang salah menjadi baik, yang baik tetap menjadi yang lebih baik. Silakan berdiskusi. Mungkin saya akan menambahkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana, apa makna dari subhanallah, apa makna dari alhamdulillah, apa makna dari Allahu Akbar dan Masya Allah. Nah, silakan berdiskusi. Dan saya memberikan tugas mengenai bagaimana tanggung jawab dan komitmen mengenai kalimat thayyibah di dalam nanti di kelas kita ini. Ya kan sahabat-sahabat, bagaimana di dalam ruang lokal ini, kelas ini menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya permohonan maaf bila ada perkataan saya yang salah, ya kan, perkataan atau perbuatan saya yang tidak sengaja maupun sengaja, yang tidak terdengar maupun yang terdengar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.